Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Fasalawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumil la raiba fih. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang budiman, di awal perjumpaan khutbah kali ini khatib mewasiatkan dirinya sendiri kepada segenap jamaah sekalian. Mari sama-sama kita evaluasi selama lebih kurang sepekan ke belakang kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dirasa memang kualitas maupun kuantitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah berkurang pada saat ke belakang, mari kita perbaiki. Jangan sampai hari esok lebih buruk daripada hari ini. Karena hampir setiap pekannya khatib mewasiatkan dari khutbah ini, dari mimbar khutbah ini, tentang wasiat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di segala aspeknya, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan berjamaah, dalam keadaan kita Allah berikan nikmat, Allah berikan kekuasaan, Allah berikan keuntungan. Begitu juga dalam kondisi kita Allah uji dengan kerugian, Allah uji dengan musibah, Allah uji dengan kabar duka. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia wajib untuk senantiasa mengaplikasikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang budiman, pengaplikasian takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar kita dalam keadaan sendiri dan bersama teman, sendiri bersama kedua orang tua kita. Seringnya kita belajar dan masih terus belajar untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan kita sudah pasti tahu bahwa berbakti kepada kedua orang tua kita adalah salah satu hal yang tidak asing lagi keutamaannya bagi segenap kaum muslimin. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menelaah bersama, mentadaburi bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga menuntut bagi seluruh kedua orang tua. Apalagi di hadapan saya ini merupakan bapak-bapak. Ada yang mungkin calon bapak-bapak. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menitipkan sebuah pesan secara tersirat di dalam Al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebih kurang di dalam Al-Qur'an 14 cara komunikasi orang tua kepada anaknya, di mana 12 diantaranya dipraktekkan oleh para nabi-nabi, yaitu kaum lelaki kepada putra-putrinya. Di sini tersirat bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pesan kepada bapak-bapak dan calon bapak-bapak untuk memperbaiki kualitas komunikasinya kepada putra-putrinya. Di antara 14 perintah untuk kita membuka komunikasi kepada putra-putri kita, 12 diantaranya itu terjadi antara ayah dengan anak. Sebagai satu contoh, pada bulan haji yang telah lalu,
Idul Kurban, di mana semua hampir setiap khatib, setiap asatid, setiap pengajian-pengajian untuk bagaimana tata cara menyembelih, mereka mengulik ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Firman Allah ini yang artinya, maka tatkala Ismail sudah beranjak remaja, ia sudah bisa membedakan mana yang panjang, mana yang pendek, mana hitam, mana putih. Dia sudah bisa membedakan dan bisa diajak ngobrol untuk diajak bertukar pikiran bersama ayahnya, siapa? Ibrahim. Qala ya bunayya, wahai, kemudian Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku yang aku sayangi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di masjid ini sering juga ada pengajian tentang bahasa Arab. Di mana di dalam bahasa Arab, anak itu di dalam bahasa Arab artinya adalah ibnu. Kosakata anak di dalam bahasa Arab adalah ibnu. Kenapa di sini disebutkan ya ibni? Tapi disebut apa? Ya bunayya. Bunayya adalah sebuah kata persamaan dari ibn, tapi bunayya di sini memiliki sebuah kekhususan, makna yang lebih dalam. Di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, di dalamnya terdapat rasa penghormatan, di dalamnya ada rasa pengen mendekatkan diri kepada putranya, ingin mengajak ngobrol baik-baik. Disinilah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil putranya dengan panggilan yang begitu indah, begitu baik, begitu cinta dengan putra putrinya. Apakah kita selama ini sudah memanggil putra putri kita dengan cara yang terbaik? Inni ara fil manami anni azbahuk. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku semalam, bahwasanya mimpi Nabi itu adalah sebuah wahyu, perintah Allah Subhanahu wa taala. Anni azbahuka fangdur madza tara. Bahwasanya aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Menurut kamu bagaimana? Menurut pendapatmu seperti apa? Disinilah bagaimana Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang dari generasi beliau muncullah para nabi-nabi dan nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Ibrahim membuka sebuah dialog penting bahwa menurut kamu, menurut Ananda, apa yang seharusnya ayahanda lakukan? Qala ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lalu jawaban seorang anak kepada ayahnya, karena sudah dipanggil dengan cara yang terbaik, tidaklah kemudian Ismail memanggilnya dengan cara yang tidak terbaik, lebih baik lagi. Apa jawabannya? Ya abati. Tentu bapak-bapak di sini ada yang mungkin di rumahnya memanggil ayahnya dengan panggilan abi. Ya, abi atau ummi kalau ibu. Di sini bagaimana Ismail memanggil ayahnya dengan kalimat abati. Abati itu adalah sebuah kalimat peninggian, pentakziman. Dari posisi yang tinggi, bahwasannya ayahnya memiliki tempat yang mulia di mata anaknya. Wahai ayahku yang aku sayangi dan aku hormati dan aku kagumi, dan senantiasa aku akan teladani, bahasanya seperti itu. Tunaikanlah apa yang diperintahkan kepadamu, dan sungguhnya insya Allah ta'ala aku akan menjadi hamba Allah yang bersabar. Termasuk hamba Allah yang bersabar. Disinilah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan pesan bahwasannya kita sebagai orang tua harus sering membuka komunikasi dengan putra putri kita. Karena kealpaan dan kejarangan kita membuka komunikasi dengan putra putri kita
pada saatnya nanti mereka lepas dari kontrol, lepas dari perintah, lepas dari pengawasan kita. Pada saatnya mungkin Allah SWT hadapkan kita dengan sebuah permasalahan yang itu dialami oleh putra-putri kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kita marahi putra-putri kita. Karena apa? Selama ini kita tidak pernah menyentuh mereka dengan baik. Selalu yang terjadi bahwa Allah Subhanahu wa taala, karena memang tingginya perintah di dalam Islam dan kedudukan di dalam Islam birrul walidain, apa yang terjadi? Kita selalu senantiasa dengan kalimat doktrin dan perintah. Dogmakan, kita memerintahkan yang itu nggak boleh kalau nggak diinikan. Dengan cara keras, Pak. Kalau enggak ya enggak, begitu. Padahal mereka putra-putri kita pada saat sekarang ini beda zaman dengan zaman dahulu, Pak. Alat komunikasi pada saat ini lebih cepat. Banyak pengetahuan yang dulu kita harus mempelajarinya lewat buku. Sekarang mereka bisa mendapati di smartphone mereka, di gadget mereka. Disinilah letak persamaan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya nanti kita akan sebutkan. Begitu juga dengan firman Allah dalam Quran surat Luqman. Ketika itu ia menyampaikan wasiat kepada putranya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan tatkala Luqman Al-Hakim menyampaikan wasiat sekaligus menasihati putranya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku yang aku sayangi, tolong jangan kau lakukan sebuah hal yang begitu besar di mata Allah SWT ini. Apa itu? Janganlah kau berlaku syirik kepada Allah SWT. Karena dialah yang berikan kita rezeki. Kita bersyukur atau tidak, ia tetap berikan kita rezeki. Maka sesungguhnya orang yang berlaku musyrik adalah dosa yang paling agung. Kezaliman yang paling tinggi setinggi-tingginya adalah seorang hamba berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Luqman kepada anaknya lagi. Dan banyak dari contoh-contoh yang lainnya bagaimana wasiat Ibrahim, Yakub kepada putra-putrinya, anak keturunannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan agama Islam. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian semua meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Banyak sekali wasiat-wasiat orang tua, khususnya ayah kepada anaknya. Tapi harus dengan uslub, dengan cara ungkapan yang baik, ungkapan yang ramah, ungkapan yang kasih sayang. Tidak harus senantiasa dengan kalimat dogma, kalimat doktrin, kalimat perintah yang itu tidak memberikan mereka celah sedikit pun. Ketahuilah bapak-bapak semua, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sebuah ketaatan bagi orang tua jika itu diperintahkan untuk menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Bahwasanya semua perintah di muka bumi ini, jika itu menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak untuk menyelisih perintahnya. Dan kita bisa menyelisih siapapun selama itu menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah firman yang itu sebagai contoh bagi kita semua adalah bagaimana kisah Nabi Nuh dengan putranya. Disinilah kita semua belajar, Pak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membukakan mata kepada orang tua, khususnya ayah, untuk senantiasa tidak putus asa dengan kenakalan putra-putrinya. Ketahuilah bahwa Kan'an, putra Nabi Nuh, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat 42,
wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Quran surat Hud ayat 42. Disinilah bapak-bapak nanti bisa menelaah sama-sama. Dan dalam firman ini bagaimana Nabi Nuh alaihissalam begitu tamaknya agar Kan'an, dia nggak nakal Pak, dia kufur Pak. Setinggi apa kenakalan putra putri kita sehingga kita marah dan kita usir mereka dari rumah mungkin. Ini Kan'an Pak, putra seorang nabi dan rasul, Nabi Nuh alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah azab Kan'an dengan apa? Tenggelam dalam banjir bandang. Tapi ketahuilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menukil kasih sayang seorang Nabi Nuh kepada putranya. Dan bahtera tersebut yang ia lakukan, yang ia bangun, yang ketika Nabi Nuh mendesain kapal, semua manusia bertanya-tanya. Kamu bangun kapal sedang gak ada angin, gak ada hujan. Kenapa? Ketika itu air sudah mulai naik dan kapal bahtera Nabi Nuh dan pengikutnya sudah mulai berlayar. Ia menghantam gelombang-gelombang badai banjir bandang tersebut. Wa nada Nuhun ibnahu. Pada saat inilah terjadi masih dialog bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika itu posisi banjir masih belum setinggi itu. Maka dia masih bisa berbicara kepada Kan'an, putra Nabi Nuh. Dan Kan'an ini sedang mempersiapkan dirinya di sebuah tempat yang tinggi, gunung yang tinggi, dan gak mungkin kira-kira kalau menurut kacamata manusia bahwasanya Kan'an akan selamat dari banjir bandang ini karena gak pernah terjadi banjir setinggi itu. Dari sinilah kita mengambil sebuah intisari bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin membukakan pada kita apa persamaan Kan'an dengan putra-putri kita sekarang, Pak. Bu. Pak. Apa kira-kira? Mereka sama-sama punya argumentasi yang itu masuk akal. Dan ini harus sama-sama kita buka. Apa maksud kamu begini? Begitu. Apa alasan kamu seperti ini? Ia melakukan itu semua bukan karena apa-apa. Karena dia yakin bahwasanya gunung ini akan menyelamatkannya. Secara masuk akal. Namun kata Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, la asimal yauma min amrillah, bahwasanya enggak akan selamat pada hari itu melainkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah, selamatkan siapapun yang mengikutimu untuk menaiki bahteramu. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Dan Nabi Nuh alaihissalam di tengah paniknya, di tengah marahnya, di tengah juga gelisah kasih sayangnya, dia masih memanggil dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik, Pak. Ya bunayya lagi. Irkab ma'ana. Wahai anakku yang aku sayangi. Kadang kalau kita sudah marah, anak-anak kita tuh mungkin jadi sasaran, Pak. Jarang kita manggil mereka dengan cara yang terbaik. Karena sudah benar-benar capek ngadepin dunia. Irkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Disinilah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Di sini bagaimana Nabi Nuh alaihissalam tidak menjudge putranya Kan'an tadi dengan kalimat wala takum minal kafirin. Kalimatnya apa? Ma'a. Ma'a itu adalah bukan termasuk, bersama. Jadi masih ada harapan bahwa Nabi Nuh ini mengharapkan Kan'an tidak termasuk orang-orang yang kafir. Bukan walatakum minal kafirin, tapi apa kalimatnya? Walatakum ma'al kafirin. Janganlah engkau bergaul sama orang-orang kafir tuh. Gitu. Dia nggak ngejudge anaknya, Pak. Di posisi yang sudah nggak mungkin pada saat itu yang akan selamat, melainkan yang akan naik ke bahtera ini. Begitu. Ketika banjir sudah tinggi itu dan air pun sudah melahap Kan'an yang ada di atas gunung tadi, Nabi Nuh alaihissalam di Quran surat Hud ayat 40
limanya tak putus asa. Apa kata Nabi Nuh? Wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli. Inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Sudah tenggelam di dasar lautan, di dasar banjir bandang tadi. Nabi Nuh pun tidak putus asa untuk berdoa kepada Allah SWT, minta syafaat. Nabi Nuh, Pak. Setinggi apa, senakal apa putra-putri kita sehingga kita harus sumpah serapain mereka, Pak. Ini Kan'an yang sudah jelas bahwasanya siapapun yang tidak mengikutimu, tidak menaati perintahku, bahwasanya yang akan selamat pada hari ini adalah mereka yang naik bahtera. Nggak ada kata lain kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Nabi Nuh? Masih ia berdoa, menengadahkan tangannya. Rabbi inna bni min ahli. Jawabannya sama dengan orang tua yang ada di dunia ini, Pak. Jawabannya apa? Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah dari keluarga. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu memang benar terjadi. Oleh karenanya, kita semua jangan pernah berputus asa untuk senantiasa membuka celah kasih sayang bagi putra-putri kita. Buka selebar-lebarnya komunikasi, apalagi pada saat sekarang ini putra-putri kita sudah memiliki gerbang pengetahuan yang lebih luas dari zaman kita dahulu. Agar senantiasa terjadi dan terbina keluarga yang sakinah, yang mawaddah, dan yang rahmah, sehingga Allah pertemukan seluruh keluarga baik ke atas, baik ke bawah, keturunannya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala azza min qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat yang budiman, sekali lagi Khatib Masjid Gindina sendiri kepada segenap jamaah sekalian, mari sama-sama kita tunaikan perintah Allah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dalam keadaan sendiri, dalam keadaan berjamaah, dalam keadaan di atas, dalam keadaan di bawah, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, Allah SWT memerintahkan kita untuk menjaga garis-garis ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari Jumat, hari yang sangat mulia bagi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin mendapatkan sebuah minuman dari Haud Al-Kautsar, sumur Al-Kautsar yang kita pada saat itu haus, panas, tak beralas kaki. Satu-satunya air yang ada pada saat itu adalah Haud Al-Kautsar, dan itu hanya milik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak salawat kepadanya salah satu bukti bahwa yang akan berhak mendapatkan
syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak adalah mereka yang senantiasa berselawat atasnya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu ila yaumiddin. Sungguh mulia agama ini kepada kita semua karena Allah Subhanahu wa taala berikan satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba yang beriman, Allah berikan ia balasan 10 kali lipat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asyr. Barang siapa membeli satu, Allah berikan ia 10. Buy one get 10. Kalau kita berjualan di luar, buy one get 10 rugi. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak merugi. Untuk hamba yang beriman, barang siapa bersalawat atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka Allah akan salat kepadanya berapa kali? 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qtafa atharahu ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ikhwati wal akhwat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat wa ya alim sirrul khafiyat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين وبرحمتك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أجود الأجودين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. Allahumma tahhiril masjidal aqsa min rijsi yahud. Allahumma tahhiril masjidal aqsa min rijsi yahud. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.